perlindunganmu. Untuk para guru, Pak Bupati bisa hadir untuk meresmikan pendirian SMP Negeri Lenggarasi di sini di Paipenga. Kita tepuk tangan dulu. Bupati, hadirin sekalian yang saya hormati, hari ini kita bersama-sama menjadi saksi penandatanganan prasasti yang menandai dimulainya aktivitas pendidikan di SMP Negeri Lenggarasi. Menetapkan ke-1, menugaskan pendidik dan tenaga kependidikan bukan aparatur sipil negara pada satuan pendidikan negeri SMP Negeri 49 Lenggarasi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ngadap sini. 2, 1. Dengan kondisi infrastruktur ini, saya berpikir di sebagian kita yang mungkin juga pernah ke beberapa wilayah lain di kabupaten ini pasti akan merasakan bahwa memang tantangan terbesar terutama di infrastruktur jalan itu adalah wilayah Tanah Babo, Mego, Paga. Sampaikan bahwa ke depan kami sebagai pemerintah daerah punya prioritas terhadap pendidikan, terhadap peningkatan sumber daya manusia kita. Ada program kami yang namanya 1 Kakak 1 Sarjana, tapi itu untuk siswa yang dalam kategori miskin ekstrim. Yang kemarin mungkin sudah lihat di pembahasan awal RPJMD itu, bahwa nanti pemerintah itu akan berupaya semaksimal mungkin membiayai beliau itu mulai dari masuk sampai dengan menjadi seorang sarjana. Tentu juga melalui skema pembiayaan yang lain yang sedang kita upayakan. Lebih dari itu, kita juga bersyukur karena dari seluruh pemerintah Kabupaten Provinsi NTT ini, Sika salah satu yang paling cepat di ACC untuk kemudian didirikan sekolah rakyat. Itu program nasional yang nanti sekolah ini adalah KWGT. Nah, sekolahnya di gratis, SD kai, SMP kai, SMA kai, latu asrama. Jadi kalau di kita punya desa tua ini ada yang kategori miskin ekstrim, anaknya SD bisa sekolah di WGT, difasilitasi gratis semua, difasilitasi. Yang penting mail juga balo. Jangan hanya 2 hari pak balo dengan tidak boleh, tetapi sekolah baik-baik. Jadi ini keberpihakan. Selain itu juga kami punya komitmen ke depan terhadap guru honorer. Kita harus kasih naik tunjangan. Kita. Kemarin dapat koordinat. Itu koordinat kemarin kita ambil di sini. Dia ada papan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan untuk Bapak Sabe ame Bupati Sikas yo rombongan kai. Ame mai kami simo lo ate kami dei sabe. Amai se tama se amana laka sauria tena dewa. Oh dua geta lulula. Dua kendai. Ngai gale wana sana mamo kami Lenggarasi dei sabe. He mi wakale vedu mi wakingei. Jesu sele fua simboro. Tabo mi katalo menga. No naja dua kau Lenggarasi. Soliana, Soli ngai santo. Amin.
Baik, mari kita sambut tepuk tangan kepada Bapak Ketua. Kita awali dengan doa kepada Bapak Pastor Proki. Kami persilakan. Marilah kita berdoa sesuai ajaran dan agama kita masing-masing, dan izinkanlah kami umat Katolik berdoa sesuai ajaran Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, syukur, puji, dan terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu karena penyertaan perlindungan-Mu yang menyenangkan kepada kami umat-Mu. Sekarang di tempat ini kami berkumpul bersama untuk suatu tugas mulia dan akan menjadikan kami umat-Mu yang tetap beriman dalam dunia pendidikan. Semoga dengannya, dengan sekolah yang akan adakan di sini, memberikan jaminan bagi pendidikan anak-anak kami di sini, dan dengannya kerajaan-Mu akan meraja di tengah-tengah kami, dan anak-anak kami akan menjadi persembahan bagi gereja-Mu, bagi bangsa dan negara. Maka kami mohon penyertaan dan perlindungan-Mu untuk para guru, semua stakeholder yang akan mengelola sekolah ini, dan para peserta didik. Semoga semuanya berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Semuanya ini kemohon kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi baik, selamat pagi. Semangat pagi ya. Jadi baik, Pak Bupati yang kami hormati. Jadi di sini untuk setiap kunjungan ke Kecamatan Tanah Wawo, saya pasti membuka dengan semangat pagi. Ya, karena kami di sini hampir siang juga kami sudah tidak tahu lagi. Ya, so kalau camat lewat itu anak-anak pasti teriak, pagi Pak Camat, padahal sudah sore. Baik, yang saya hormati Pak Bupati Sika, terima kasih banyak hari ini sudah berkunjung ke Desa Tua, Kecamatan Tanah Wawo. Yang saya hormati juga Kepala Dinas PKO Kabupaten Sika yang diwakili oleh dua kabit, Kabit Ketenagaan dan Kabit SMP. Yang saya hormati juga PLT Kepala Dinas PUPR, ya, tadi sempat cerita tentang jalan dari bawah, paling tidak tua mewakili seluruh ruas jalan yang ada di Kecamatan Tanah Wawo. Yang saya hormati juga Pak Sekcam dan teman-teman dari unsur kecamatan. Yang saya hormati pejabat Kepala Desa Tua Pak Muksin, juga pejabat Kepala Desa Tua yang baru Ibu Heni yang hari ini juga hadir di sini. Yang saya hormati juga Ketua BPD dan teman-teman anggota. Yang kami kasihi Pastor Paroki Wolofeo, selamat pagi Pater. Yang kami hormati juga Kepala Sekolah SDK Paipenga, Wolowajo, Rejo,
juga SDN 1912. Kemudian yang aku ada tokoh adat, tokoh masyarakat yang hari ini juga hadir, Ame John Jua, Ame Anton Seti, yang jauh-jauh dari Maumere hari ini hadir bersama kita untuk peresmian pendirian dan penyerahan SK PLT Kepala Sekolah dan para guru yang nantinya bertugas di SMP Ringgarasi. Kemudian yang saya hormati juga keluarga besar pemilik lahan yang hari ini hadir, yang sudah menyerahkan lahan kurang lebih 1 hektar ya untuk kita bangun SMP Ringgarasi. Yang saya hormati juga tokoh agama, tokoh pendidik, kepala dusun, RT, RW, organisasi pemuda, kemudian yang ini juga untuk panitia, ya, panitia pendirian SMP Ringgarasi. Singkatnya, ini ame ajikae tukabulale sawe yo aku dau ada. Pada prinsipnya jalan boleh saja jelek, tapi jangan dengan pendidikan. Mengawali sambutan ini, saya mengucapkan selamat datang di Desa Tua yang tentunya dengan kondisi jalan, medan, dan topografi alam yang ada akan menjadi kenangan bahwa pernah sampai di Tua. Kecamatan Tanawawo terbentuk pada 10 Februari 2007 sesuai Perda nomor 4 tahun 2007 tentang pembentukan Kecamatan Tanawawo yang memiliki luas kurang lebih 79 km persegi dengan jumlah desa saat ini ada 10. Satu desa, Desa Poma, sementara ini dipimpin kepala desa definitif, sementara 9 desa lain dipimpin oleh penjabat kepala desa. Di tahun 2024 lalu kami pihak kecamatan, desa, dan panitia dari masing-masing desa ini mengusulkan untuk pemekaran tambahan 3 desa, yaitu Desa Murusobe dimekarkan dari Desa Poma, kemudian Desa Bewo dari Desa Ringgarasi, Desa Nangaroka gabungan dari sebagian Desa Poma dan sebagian Desa Tua. Terkhusus Nangaroka ini mungkin sebagai informasi Pak Bupati, ini untuk Desa Nangaroka memang kondisi warga yang ada yang tinggal di wilayah desa persiapan atau desa yang nanti dimekarkan ini, Desa Nangaroka ini masih sangat jauh dari pendekatan pelayanan pemerintah, kemudian akses untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, juga akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan di wilayah ini Nangaroka ini yang sering terjadi, ibu melahirkan di jalan, kemudian kasus terakhir di bulan Februari 2023 itu ada ibu yang mau diantar ke puskesmas harus menggunakan gerobak roda 1. Sehingga dengan pemekaran desa ini sangat kami harapkan bisa terwujud, sehingga melalui dana desa tentunya akan mendukung pemerintah kabupaten untuk membangun akses jalan yang lebih baik. Kemudian terkait pembentukan koperasi sesuai perintah Pak Bupati telah kami tuntaskan di hari Sabtu kemarin. Dari 10 desa, semua desa sudah terbentuk pengurus dan pengawas koperasi Merah Putih. Bapak Bupati yang kami hormati,
dan hadirin yang saya kasihi, yang menjadi kebutuhan prioritas kami di Kecamatan Tanah Wawo saat ini adalah infrastruktur jalan. Dengan terbangunnya infrastruktur jalan yang lebih baik, tentunya pembangunan di bidang lain dapat berjalan dengan baik. Kami di Kecamatan Tanah Wawo ada 3 crossway yang kerap terjadi banjir, yang tentunya ketika terjadi banjir sangat menghambat arus transportasi, kemudian mengganggu aktivitas, kemudian akses para guru dan siswa ke sekolah ini juga terhambat karena banjir. Ya, misalnya kita punya anak SMP yang dari tua SMA yang tua, kalau sudah banjir pagi di Lowuregi, ini yang mereka pasti terhenti langkahnya ke sekolah. Kemudian 3 crossway yang ada di Kecamatan Tanah Wawo ya tentunya membutuhkan perhatian. Yang pertama di Lowuregi, kemudian Lowurnamba, ini masuk desa Masobewa, Kecamatan Paga, tetapi ini menjadi poros utama untuk kami di Kecamatan Tanah Wawo. Kemudian crossway yang ketiga, ini crossway di Lobokora di desa Bubarak, Kecamatan Tanah Wawo. Perlu saya sampaikan juga, saat ini ada 1 titik jalur kabupaten yang sudah terputus. Ada desa Bunuapu di Wolbela. Kemudian ada 5 titik yang terancam putus. Ya, mungkin salah satu titiknya kemarin Pak Bupati sudah lihat yang di Panda. Saat ini kami juga tengah berjuang untuk pendirian pos polisi di Kecamatan Tanah Wawo. Pembebasan lahan sudah kami lakukan di tahun 2024. Ini berkat dukungan dana dari Pak Anton Bata. Kemudian nanti di tahun 2026 tahun depan untuk penggusuran lahan dan pembangunan turap ini kita mendapat dukungan pokir juga dari Pak Sufriance Merison Botu. Nah, tahun 2026 kami akan melakukan pembebasan lahan untuk lapangan umum kecamatan, sehingga nanti ada turnamen piala bola kaki, piala Bupati Sika, paling tidak kami sudah ada sekitar 10 tim lah. Ya, kemudian untuk pembebasan lahan ini kami mendapat dukungan dana dari Pak Hingki Rebu. Di tahun 2026 lahan kami sudah tinggal untuk proses penyerahan dan lain-lain, ini nanti di tahun 2026. Sementara di tahun 2024 juga telah didirikan SMP Negeri Gaikiu, SMP Negeri 48, Gaina 49, Gaikiu 48. Ya, Gaikiu sudah proses masuk di tahun ajaran yang kedua. Kemudian di tahun yang sama di 2024 ini juga kami membuat 1 sekolah kaki di Pemo untuk anak-anak siswa SD yang dari Pemorema. Mereka kalau ke sekolah induk di SDN Gaikiu ini harus menempuh jalan kaki kurang lebih 4-5 km. Ya, jadi kalau pulang pergi 10. Ya, kalau siswa SP yang dari sini ke Masobewa itu kurang lebih 8 kilo. Ya, tiap hari pulang pergi ke itu 16. Kemudian kalau ada studi sore mereka harus bertahan di Masobewa. Ya, Masobewa ini termasuk sekolah yang SMP yang paling dekat dari Tua, tapi jaraknya jauh, 8 kilo. Ya, dekat tapi jauh. Nah, kemudian
Untuk SMP GQ dan Rema ini sudah berjalan 2 tahun KBN tahun ajarannya, dan rencananya di tahun 2025 ini kami apel 17 Agustus yang perdana nanti di GQ. Ya, ini alat berat saya sudah lihat mereka sudah naik dan mulai gusur di atas. Bapak Bupati yang kami hormati, sesungguhnya kerinduan masyarakat Tanah Tua untuk berdirinya satu SMP ini sudah sangat lama. Kira-kira mulai tahun berapa itu ini Ame? 2010. Ya, ini perjuangan dari tahun ke tahun, namun terwujudnya di tahun 2025. Semua ini berkat apa? Karena kita saati, ya. Walaupun kemarin ada sedikit polemik, tapi kita tetap satu hati sehingga SMP ini bisa berdiri. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk kita semua yang hadir di sini. Dan hari ini tentunya menjadi satu momen bersejarah. Ya, kemarin saya juga sempat WA beberapa anggota DPR yang dari Dapil 4 yang harusnya mereka juga rencananya sama-sama ke sini. Hanya mereka anggota DPR ini Dapil 4 mereka kesulitan di kendaraan untuk ke sini, yang kemarin mereka WA tapi tidak dapat sehingga tidak bisa ini. Tadi mereka WA lagi, Pak Camat, kami mohon maaf tidak bisa hadir. Mungkin ada kesempatan lain nanti mereka bisa reses dengan kita di sini. Nah, kemudian kita menjadi momen bersejarah Pak Bupati bisa hadir untuk meresmikan pendirian SMP Negeri Lenggerasi di sini di Paipenga. Kita tepuk tangan dulu. Sehingga mulai dari tahun 2025 ini anak-anak kita tidak lagi jalan jauh, ya, tidak lagi menempuh jarak yang cukup jauh ke sekolah atau SMP yang terdekat di Masebewa. Anak-anak kita tidak lagi menghadapi cuaca musim hujan angin yang tentunya menjadi hambatan bagi mereka menuju ke sekolah. Untuk diketahui bahwa proses pendirian SMP negeri ini boleh dibilang cukup cepat atau sangat cepat. Ya, tanggal 7 Maret 2025 musyawarah pendirian SMP sekaligus pembentukan panitia. Tanggal 2 Mei 2025 penyerahan SK pendirian SMP negeri Lenggerasi diserahkan Bupati Sika saat apel Hari Pendidikan Nasional di halaman kantor Bupati Sika, dan hanya beberapa bulan. Menurut Pak Kadis PKO dan Kabit SMP juga Kabit Ketenagaan, ini Pak Camat, ini prosesnya paling cepat untuk pendirian SMP. Tentunya ini merupakan kerja keras, kerja cepat dari kita semua mendukung rencana kerja 100 hari Pak Bupati. Salah satunya pendekatan pelayanan pendidikan. Sekali lagi kita tepukan. Yang tentunya semangat kerja ini juga mendapat dukungan, ya, baik dari Tuhan melalui pater yang hadir hari ini, juga dari leluhur, terutama dari Babo Lenggerasi. Ya, ini Babo memang luar biasa. Ya, setiap kali ada urusan terkait dengan sekolah ini pasti hanya teduh seperti ini, tidak pernah hujan. Ya, kemarin terakhir kami dengan Pak Kadis PKO juga hanya mendung. Ya, malah saat survei lokasi itu kan sempat turun. Ya, sempat turun dan tidak sampai pada hujan yang menghalangi kita untuk kegiatan. Dengan kehadiran SMP Lenggerasi, maka jumlah SMP yang ada di Kecamatan Tanah Wawo ini
menjadi 5 SMP. Yaitu SMP Negeri 2 Paga di Nuaria, Desa Datubinga. SMP ini berdiri waktu Tanah Wawo ini masih menjadi bagian dari Kecamatan Paga. SMP Negeri Saate 048 di Gaikiu, Desa Utara. SMP Katolik Maria Gunung Karmel di Wolopeo. SMP Sata Poma di Funga, Desa Poma. Dan terakhir SMP Negeri Renggarasi di Paipinga, Desa Tua. Tepuk tangan, tidak apa-apa. Kalau mau tepuk tangan tidak apa-apa. Baik, tentunya dengan hadirnya 5 SMP ini tentunya akan mendukung kita dalam proses pendirian SMA dan SMK negeri di Kecamatan Tanah Wawo. Saya perlu sampaikan dari hasil konsultasi kami dengan UPT PKO Kabupaten Sika yang ada di Maumere, yang dengan Pak Mikel Maran terakhir tanggal 28 Mei 2025 kemarin. Setelah dicek, kita punya proposal, masih ada beberapa berkas yang harus dilengkapi. Kemudian kita juga diminta untuk segera membangun bangunan darurat untuk SMA Negeri Saate Tanah Wawo. Ya, mudah-mudahan memang kami kejar target Pak Bupati, ini tahun sudah bisa kegiatan belajar mengajar, tapi terkendala dengan proposal ini masih ada kekurangan, sehingga tahun depan pasti bisa dan pasti hadir SMA Negeri Saate Tanah Wawo. Untuk itu pada kesempatan ini saya patut menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang dengan caranya bekerja sehingga SMP Negeri Renggarasi ini bisa hadir menjawab kerinduan masyarakat selama ini. Kalau dari 2010 berarti 15 tahun. Terima kasih saya sampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati Sika, Ketua DPRD Kabupaten Sika bersama anggota, terkhusus anggota DPRD Kabupaten Sika Dapil Sika 4. Terima kasih juga untuk Kepala Dinas PKO, Pak Kabid SMP, Pak Kabid Ketenagaan, Dinas PKO Kabupaten Sika, ini yang selalu setia, kapan saja panitia dan saya kalau telepon pasti selalu ini, karena sangat ada kepedulian dan perhatian dengan pendidikan kita di Kecamatan Tanah Wawo. Kita tepuk tangan dulu untuk unsur PKO. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Pak PJ, Kepala Desa Tua, Pak Muksin bersama perangkat, juga Ketua BPD serta panitia, dan ucapan terima kasih teristimewa untuk keluarga pemilik lahan Haji Martin dan keluarga besar. Haji Martin ada? Ada ya? Terima kasih untuk keluarga besar. Terima kasih juga untuk tokoh adat, tokoh masyarakat Tanah Tua, dan singkatnya semua pihak yang dengan caranya telah memberi dukungan dan semangat kerja sehingga SMP Negeri Renggarasi bisa hadir dan mulai berkarya di Tanah Tua. Bagi PLT Kepala Sekolah dan para guru yang sebentar akan menerima SK, kiranya dapat mengabdi di sekolah ini, supaya mengabdi dengan tulus, melayani dengan rendah hati, sehingga pendidikan di Tanah Wawo bisa lebih baik. Ya, yang bisa membuat kita baik hanya kita sendiri. Ya, hanya kita sendiri. Kemudian saya juga berpesan, jagalah sekolah ini dengan baik. Ini adalah warisan bagi anak cucu. Ya, Dagunaja Renggarasi tidak akan putus, tidak akan berakhir, terus dan terus. Kita talioso Pak Ana Berluana. Ya, kalimat ini saya dapat
ketika saya berjuang bersama panitia membuka SMP Gaikiu dan sekolah kaki. Pak Camat, kita buka sekolah ini Pak Ana Bulwana. Artinya warisan yang tidak akan terputus. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih. Salam Saate, semangat Baburi Gerasi. Sekian dan terima kasih. Bapak Bupati, hadirin sekalian yang saya hormati, hari ini kita bersama-sama menjadi saksi penandatanganan prasasti yang menandai dimulainya aktivitas pendidikan di SMP Negeri Garasi. Ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah Kabupaten Sika dalam meningkatkan kualitas pendidikan di semua pelosok negeri di Kabupaten Sika. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan anak-anak kita, generasi penerus bangsa yang akan membawa kemajuan bagi daerah ini, artinya daerah Tanah Wawo, khususnya Desa Tua. Kita berharap kegiatan pendidikan di Desa Tua akan semakin optimal, berada di lingkungan terdekat dan kondusif bagi guru dan siswa untuk berinovasi dan berprestasi dengan kehadiran lembaga pendidikan ini. Selain itu, pada kesempatan yang istimewa ini, kita juga akan menyaksikan penyerahan surat keputusan pelaksana tugas Kepala SMP Renggarasi, 49 Renggarasi, yang saat ini sementara ditandatangani oleh Pak Kadis PKU. Penunjukan PLT ini wajib karena merupakan langkah strategis untuk memastikan kepemimpinan dan manajemen sekolah sehingga roda organisasi pendidikan di SMP Renggarasi dapat mulai berjalan ke depan dengan baik. 06. Lampiran keputusan penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Negeri Sekolah Menengah Pertama Negeri 49 Renggarasi nomor 25 tahun 2025 tanggal 23 Mei tahun 2025. Yang pertama, Fredericus Bosco Batin Beke, SPD, jabatan Kepala Sekolah, PLT Kepala Sekolah garing Guru Mapel Prakarya, status kepegawaian P3K, sertifikat dan guru pada SMP 2 Pagah. Sebelum yang ada nama dipanggil ke depan atau. Yang kedua, Maria E. Mude, SPD, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, status guru honor sekolah SMP Negeri 49 Garasi. Kepada yang bersangkutan dimohon untuk ke depan. Ya. Yang ketiga, cepat saja. Yang ketiga, Rintoanus Nong Pango, SPD, guru mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negaraan, status guru honor sekolah SMP Negeri Renggarasi. Yang keempat, Yanuarius Rera, SPD, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, status guru honor sekolah SMP Negeri 49 Renggarasi. 5. Juvencia A. Sue, SPD, guru mata pelajaran Matematika, status guru honor pada SMP Negeri 49 Renggarasi. 6. Yohanes Yanto Nando, SPD, dipersilakan, guru mata pelajaran IPA, status guru honor SMP Negeri 49 Renggarasi. 7. Sylvester Sawa, SPD, guru mata pelajaran IPS, status guru honor SMP Negeri 49 Renggarasi, keterangan sertifikasi. 8. Maria Oscar Carmelo, SPD,
guru mata pelajaran bahasa Inggris. Status guru honor SMP Negeri 49 Renggarasi. Yang ke-9, Portasius Sape, SPD. Sapa. Guru mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Status guru honor SMP Negeri 49 Renggarasi. 10, Teresia Deviana Tina, SPD. Guru mata pelajaran TIK. Status guru honor SMP Negeri 49 Renggarasi. Ya. Ya. Hati-hati Pak Heru. Ke-11, Erlina Nere, SPSI, Sarjana Psikolog. Guru BP garing BK garing konselor. Status guru honorer pada SMP Negeri 49 Renggarasi. Yang ke-12, Teresia Lo, Escape, Sarjana Keperawatan, ya. Operator sekolah. Ya. Status tenaga honor SMP Negeri 49 Renggarasi. 13, Avelenti Anita Nalu, SAK, Sarjana Akuntansi, tenaga administrasi sekolah. Status tenaga honor pada SMP Negeri 49 Renggarasi. Ke-14, Francisca Amelia Kemba, SPD, tenaga administrasi sekolah. Status tenaga honor pada SMP Negeri 49 Renggarasi. 15, Graciana Ngole, SPD, pustakawan, tenaga honor pada SMP Negeri 49 Renggarasi. Dan yang terakhir 16, Pak Martin Moto. Ada? Ya, mohon berdiri. Ya. Petugas keamanan sekolah, tenaga honor pada SMP Negeri 49 Renggarasi. Pak Martin termasuk selaku pemilik tanah ya? Lahan ya. Baik, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Kepalanya Biro Kompetensi German Sekolah yang tanda tangan cap. Ngadap ke sini. Satu ke bupati mana yang ini. Selanjutnya penandatanganan prasasti oleh Bapak Bupati Sika. Malas masuk langsung stop. Hitam biru. Hitam biru. Kepada Bapak Bupati Sika beserta rombongan, Bapak Camat, kita lanjutkan dengan kepada para petugas. Mari kami minta Ibu atau Pak Guru berdua. Baik, kami persilakan. Baik, kita mulai dengan pembukaan kepada Bapak Bupati Sika. Waktu dan kesempatan.
kami persilakan. Saya memandu untuk hitung mulai dari angka 3 sampai dengan 1. 3, 2, 1. Mari kepada idam yang terkait kepada Lin Sawi, mari kita berikan tepuk tangan. Kita foto bersama. Tadi kami diskusi, saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau kita lihat orang Tanah Wawo, meskipun tadi Pak Alfred ngomong data tadi, kalau sarjana paling banyak sekarang ya Tanah Wawo. Damai, betul, tepuk tangan. Tetapi memang diikuti dengan pengalaman saya. Selama aku sekolah, banyak sekali saya temukan teman-teman saya yang misalnya Leo, tetapi Leonya pasti orang Tanah Wawo. Dan itu banyak sekali di beberapa kota. Itu menunjukkan bahwa kita, meskipun dengan segala keterbatasan kita, kekurangan kita, atau kita keli, tapi kita sekolah. Itu artinya apa? Kita lebih maju jauh. Karena kita tidak investasi pada apa-apa, kita investasi pada pendidikan. Karena yang tahu kami nunes hiring ala kami, tapi pikir sekolah belajar itu hanya bisa lewat pendidikan. Dan itu hebatnya orang Tanah Wawo ini sudah punya kesadaran akan itu. Lalu yang berikut tugas Neku menyampaikan profesia dan apresiasi yang tinggi sekali kepada Bapak Camat. Ini tepuk tangan kepada Bapak Camat. Jadi Bapak Camat ini saya lihat cukup progresif. Paru lama dah kan. Jadi banyak urusan-urusan yang sudah dibereskan. Pendidikan misalnya SMP, ternyata SMP 48-nya di GIQ, SMP 49-nya di Tuba. Tambah lagi tadi usulan SMA Negeri Saate-nya di Tanah Wawo. Ini artinya apa? Meskipun medan kita begini, tetapi beliau Pak Camat, Pak Sekretaris Camat, para seluruh aparatur di kecamatan punya pengabdian yang luar biasa untuk kita punya masyarakat. Jadi udah tepuk tangan ulang. Lalu yang berikut mulaki Bapak Mama JKI semua, kami mau sampaikan bahwa ke depan kami sebagai pemerintah daerah punya prioritas terhadap pendidikan, terhadap peningkatan sumber daya manusia kita. Ada program kami yang namanya 1 kakak 1 sarjana, tapi itu untuk siswa yang dalam kategori miskin ekstrim. Yang kemarin mungkin sudah lihat di pembahasan awal RPJMD itu, bahwa nanti pemerintah itu akan berupaya semaksimal mungkin membiayai beliau itu mulai dari masuk sampai dengan menjadi seorang sarjana. Tentu juga melalui skema pembiayaan yang lain yang sedang kita upayakan. Lebih dari itu, kita juga bersyukur karena dari seluruh pemerintah Kabupaten Provinsi NTT ini, Sika salah satu yang paling cepat di ACC untuk kemudian didirikan sekolah rakyat. Itu program nasional yang nanti sekolah ini adalah KWGT. Nah, sekolah ini gratis, SD KAI, SMP KAI, SMA KAI, Latu asrama. Jadi kalau di kitabnya Desa Tua ini ada yang kategori miskin ekstrim, anaknya SD bisa sekolah di WGT, difasilitasi gratis semua, difasilitasi. Yang penting Mael Jerua balo, jangan hanya 2 hari paru balo dengan tidak boleh, tetapi sekolah baik-baik. Jadi ini keberpihakan. Selain itu juga kami punya komitmen ke depan terhadap guru honorer, kita harus kasih naik tunjangan. Itu penting. Dan juga soal revitalisasi sekolah, bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, itu juga tentu menjadi tanggung jawab kita yang tetap akan bersinergi dengan banyak pihak. Kami berharap Bapak Mama semua sekolah Latuga, Ando kita sudah SD tamat, di sini ada 4 SD tamat, semua langsung dorong sekolah lagi. Supaya baik, sekolah yang sudah didirikan ini bermanfaat.
guru-guru latu ini bermanfaat. Betul tidak? Betul. Selama ini kami sekolah pasti di Mas Bewa. Tapi kalau latu sekolah di sini berarti sudah dekat. Jadi ando di Mai Gaya. Ayo bapak kami sekolah di Laut Mai, tidak bisa. Harus tetap sekolah di sini. Dan sudah ada aturan zonasi ya kan, Bapak Ibu. Jadi ini sebuah hal yang sangat luar biasa. Mereka ya, kano apa ikatunu, kano wuvin, dora dan lain sebagainya itu semua orang itu bisa makan. Minum kopi, teh semua itu bisa makan. Kare apa semua itu bisa. Tapi ngeri sekolah itu paling penting Bapak Mam. Dan Bapak. Tetapi kalau saya omong dengan orang Tanah Wawo itu biasa. Mereka anggap biasa karena orang Tanah Wawo banyak yang sarjana. Sarjana guru di full, sarjana teknik di full. Ngeri sarjana teknik, nah aku mengerti. Karena jalan juga berat dah ya. Jadi memang banyak yang sekolah ke teknik Mesa. Makanya siang hari ini aku mai lega. Selain kami no Bapak Camat, lalu no Kadis yang mewakili dinas PKO, mai juga PLT Kadis PUPR. Karena masih PLT ini memang kencang, pelan-pelan. Karena masih PLT ini beliau harus kerja keras biar hilang itu kata PLT. Termasuk salah satunya Bapak Mama semua kita BO. Urusan sekolah kita oke. Urusan kamino kita aman. Urusan yang lain aman. Damai Pak? Ini masih baik full dah. Tetapi yang jadi masalah kita selalu adalah jalan. Tadi Bapak Camat sudah omong dan kami sudah sampaikan bahwa memang kondisi tahun nggak tahu. Biar dimengerti baca ke berita, beva nggak mama nggak lihat TikTok Facebook Jadi mimpi ogato kalau memang yang ketahuan nggak tahu kena potong mesa anggaran, dipangkas semua anggaran. Kita rina tahun depan segala macam ke depan saya sudah sampaikan di beliau di PLT bahwa urusan infrastruktur khususnya jalan itu harus jadi prioritas dan yang menjadi prioritas adalah wilayah kecamatan Tanah Wawo dan juga separuh di wilayah Mesa. Jadi ini saya BO, Miumai pasti omong itu. Kalau yang lain-lain ngalah Mesa, demawa. Kita kan ngalah. Sekolah lo tanpa beasiswa sekolah ngalah. Semua ngalah, mengetalo kita lagi jalan. Ngere jalan lah tuh pasti semua lancar. Tetapi jalan ini di kami mau mai, sebisa langsung jadi talo. Kayak itu proses kayak. Paling tidak kami sebagai bupati, Bapak Camat, kami semua lega Pak PLT, kami punya semangat yang sama. Bahasa Kalioso bukan ngereki, beri air. Kenapa Bapak? Supaya juga besok lusa kami punya fokus dan urusan infrastruktur saya selalu sampaikan dari yang jadi prioritas jalannya tinggal nanti kapan waktunya berproses biar kita ngaji sama-sama tapi ngaji kami teguh terus supaya kemah baik-baik urusan jalan kita pelan-pelan kita urus baik sehingga sekali lagi sebelum saya tutup sambutan saya siang hari ini mungkin saya minta Pak PLT Kadis PU untuk sampaikan beberapa progres yang kemarin survei apa segala macam berkaitan dengan kondisi jalan kita di sini. Intinya kita tidak janji, tetapi beberapa hal-hal langkah-langkah progres yang menjadi semangat kita bersama ke depan untuk fokus perbaikan jalan ke Tanah Wawo. Mas, pakai bahasa Leo sedikit Pak PLT. Ngaran Basika ya. Baik, terima kasih yang saya hormati Pak Bupati yang mewakili Kadis PKO, Pak Alfred bersama Pak Ayub, Bapak Camat Tanah Wawo. Ini sahabat saya, ya. Kami sama-sama kuliah di Surabaya, hanya beliau harus lebih dulu. Ya, Pak Camat harus lebih dulu kan? Ya. Oke. Teman-teman dari kecamatan, Bapak Mama, tokoh masyarakat yang mewakili Bapak Ibu semua, warga masyarakat Tanah Wawo, terutama warga desa tua. Baik, mungkin saya kali yang ketiga atau empat? Ketiga ya. Ya. Beliau masih ingat betul waktu itu
kepala desa ya. Saya sebelumnya di Dinas Perumahan, sehingga ada beberapa kegiatan bantuan yang juga menyasar desa tua. Ya, baik. Dan sementara saya di Dinas PU, sementara sebagai PLT, dan ini memang tugas berat karena PU menangani hal sifatnya infrastruktur. Dan seperti yang sudah Bapak Ibu dengar, bahwa kita di era kepemimpinan beliau, fokus kita adalah bagaimana menangani jalan, ya, terutama 3 wilayah kecamatan, Tanah Wabo, Mego, Baga, ya. Dan ini memang tidak bisa kita pungkiri dengan kondisi infrastruktur ini. Saya berpikir di sebagian kita yang mungkin juga pernah ke beberapa wilayah lain di kabupaten ini, pasti akan merasakan bahwa memang tantangan terbesar terutama di infrastruktur jalan itu adalah wilayah Tanah Wabo, Mego, Baga. Ya. Sehingga ini kita coba konsen. Baru minggu kemarin, ya, terkait usulan kita di infrastruktur jalan, DAK dan alokasi khusus tahun anggaran 2026, kami sudah mulai berproses asistensi teknis itu di Kupang. Dan P1 adalah jalan kabupaten Simpang Kaliwajo batas ini. Di luas ini sekitar 18 kilo, Bupati. Dan memang kondisi yang ada ini memang juga sangat memprihatinkan. Tadi kita lihat bahwa ada 3 crossway yang juga memang harus secepatnya ditangani. Dan ini menjadi prioritas kita untuk infrastruktur jalan. Ya. Ada beberapa hal memang kami dari internal dinas juga pasti nanti akan berkoordinasi lanjut lagi dengan Pak Bupati, karena seperti sudah disampaikan bahwa efisiensi anggaran ini juga membawa dampak yang cukup besar terkait bagaimana pergerakan kami, support kami di perjalanan untuk beberapa usulan infrastruktur ini. Jadi bukan hanya pengadaan jalan, tetapi juga ada sanitasi, ya, air minum dan irigasi. Ya. Dan ini yang memang kita harus bisa mengambil langkah strategis. Beberapa arahan yang sudah kami coba buat, telah kita sudah siapkan, tetapi ada beberapa diskusi yang lebih nanti kita akan pertajam. Dan ini juga akan berkaitan dengan mendukung kita untuk rencana-rencana ke depan. Nah, kalau ini tidak bisa kita jawab, berarti kita bisa kehilangan sekitar 20 sampai 30 miliar di infrastruktur. Ya. Jadi baik, memang ada beberapa ruas kabupaten yang ada dalam database jalan kita. Namun pembiayaan terbesar pasti nanti kita akan upayakan lewat DAK. Ya. Dan untuk wilayah Tanah Wabo ini ada satu ruas yang kita bisa usulkan lewat DAK, itu adalah ruas Simpang Kaliwajo tadi itu. Karena itu persyaratannya, ruas yang kita bisa usulkan lewat DAK adalah ruas yang titik nol mengakses jalan negara. Jadi termasuk Wolowiru Nuwaria yang ada beberapa tahun kita sementara kerja, memang sampai sekarang juga belum bisa tuntas, kondisi cuaca curah hujan yang begitu tinggi. Jadi ada satu kegiatan kita yang ujung akhirnya itu ada di desa Betubinga, Kotirsari, dan itu adalah bagian dari kecamatan Tanah Wabo. Dan saya sendiri sebagai PPK memang kami mengalami kesulitan besar dengan kondisi topografi curah hujan yang cukup tinggi. Tetapi progres tetap akan berjalan. Ya. Saya pikir mungkin itu saja. Selamat. Dampingi Pak Bupati.
kita tatenuan bio berjalan na kau. Papu, kalau benar papu di dalam bawah. Betul, bupati. Kita. Hai, hati dapat diletak. Kemarin dapat koordinat. Itu koordinat kemarin kita ambil di sini. Dia ada papan. Kemarin ada papan yang tahu. Pada waktu pengusulan untuk PSN, dia masuk ke Iya, dia kan pemekaran dari sana. Kemarin saya sudah ini dengan Pak Kabak KTP. Karena kita cari titik koordinatnya. Kali ini ke sini masuk Wolorga. Ini kecamatan Paga. Saya sudah ini dengan Pak Kabak. Tapi